Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Ayub 17 ayat 9 yang berbunyi, meskipun begitu orang yang benar tetap pada jalannya, dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah iman orang benar semakin bertambah kuat. Sesungguhnya pada hari ini di mana kita ada dan berada, harus kita sadari betul bahwa hidup yang kita alami ini semua hanyalah oleh karena kasih karunia ataupun anugerah dari Sang Pencipta, Pemelihara, dan dialah sang pemilik atas hidup dan mati kita umatnya ini. Kisah tentang Ayub sungguh begitu tragis sehingga sampai teman-temannya sendiri semua menghakimi dia sedemikian rupa, di mana para teman Ayub menilai bahwa tidak mungkin Ayub mengalami berbagai hal yang sangat begitu menyiksa tubuh jasmaninya maupun juga rohaninya jika tidak ada dosa kesalahannya itu sendiri sebagai pemicunya. Bahkan mereka menganggap bahwa Ayub telah berlaku fasik sehingga Tuhan menghukumnya sedemikian rupa. Memang pada diri kebanyakan orang yang merasa sudah bisa dan dapat menjunjung tinggi hidup keyakinan iman percaya agamawinya, justru akan begitu mudah di dalam menghakimi orang yang sedang dalam kondisi fisiknya begitu terpuruk. Mereka tidak memahami tentang apa yang terjadi di dalam hati, jiwa, dan akal budi Ayub yang menjadi pengendali kehidupan fisik di muka bumi ini. Dari membaca kitab Ayub 1, kita mengetahui betul bahwa Ayub itu adalah orang yang saleh dan jujur, sehingga Tuhan memujinya di hadapan iblis. Dan iblis pun kemudian menyatakan, coba angkat pagar atas hidupnya, pasti ia akan mengutuki Tuhan. Sesungguhnya bahwa Tuhan Allah mengangkat pagar perlindungannya dan mengizinkan iblis mencobainya dengan berbagai malapetaka kecuali keselamatan jiwa atau nyawanya sendiri. Di dalam kondisi keadaan yang bisa dan dapat dikategorikan tragis seperti itu, Ayub tetap yakin akan kebenaran dari apa yang diperbuat di dalam menjalankan hidupnya dan akan terus berjalan pada kebenaran firman Tuhan Allah itu sendiri. Ia juga begitu yakin bahwa orang yang bersih tangannya dari segala kejahatan akan semakin bertambah kuat. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kita umatnya ini telah menerima pembenaran dan pengudusan. Oleh karena itu, oleh anugerah Tuhan saja kita dimampukan untuk menghidupi kebenaran dan kekudusan Kristus. Darah Tuhan Yesus Kristus adalah sebagai meterai atau tanda perlindungannya bagi kita, dan Roh Kudus dianugerahkannya dalam hati kita, dalam akal kita dan pikiran kita adalah suatu meterai atau tanda kepemilikan Kristus atas diri kita umat manusia yang mau beriman percaya kepadanya. Olehnya kita berhak menerima segala perjanjiannya. Jadi karena itu di dalam Kristus kita akan tetap berada pada jalan dan rancangan Tuhan, dan bahkan jika kita menghidupi kebenaran dan kekudusannya,
kita akan semakin bertambah kuat sampai ke puncak rancangannya terjadi atas diri kita. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus menolong memampukan kita untuk tetap taat dan setia di dalam hanya mengandalkan hidup yang beriman percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Oleh sebab itu ingatlah akan firman Tuhan sebagaimana yang ditulis pada Wahyu 2 ayat 10 bagian ini yang akan menegaskan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini untuk mengingatkan kami bahwa sesungguhnya iman percaya orang yang benar di hadapan Tuhan akan semakin bertambah kuat meskipun dalam segala bentuk pergumulan persoalan hidup itu sedang menerpanya. Itulah yang sungguh juga menjadi harapan kami kepada kuat kuasa Roh Kudus untuk membimbing menolong kami supaya kami tetap mempertahankan hidup benar sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu sendiri. Dikala kami juga sedang menghadapi pergumulan berat maupun ringan pada saat sekarang ini, terlebih juga karena gangguan kesehatan yang kami hadapi, kiranya Tuhan berkenan untuk menolong kami dapat senantiasa bertahan untuk tetap mengandalkan kuat kuasa-Mu pasti bekerja untuk memakai sarana obat dan perawatan ketika kami dalam kondisi sakit, baik sakit yang berkepanjangan maupun sakit yang sifatnya singkat dalam diri kami, tapi kami tetap percaya tidak ada sakit penyakit yang diobati oleh kemampuan sarana dan tetap sarana. Semuanya obat dan perawatan adalah sarana bagi kami. Untuk itu kami percaya mukjizat kesembuhan tetap boleh terjadi dalam diri kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami boleh bersyukur, berdoa kepada-Mu. Amin.